Allahu 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 Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para mahasiswa, para kader duat rahimani wa rahimakumullah, semoga kita semua senantiasa berada di dalam rahmat Allah tabaraka wa taala, keberkahannya, dan Allah lindungi kita semua dari beragam keburukan-keburukan yang menimpa hati kita, ruhiyah kita, jasad kita, dan keburukan yang menimpa keluarga kita, orang-orang terdekat di lingkungan kita, dan keburukan yang menimpa kaum muslimin seluruh dunia. Pada masa yang Allah muliakan, kita kembali di kajian ini melanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Afatun 'ala Thariq karya As-Sayyid Dr. Muhammad Nuh rahimahullah ta'ala. Semoga beliau di alam barzakh sana mendapatkan faedah dan amal dari apa yang kita kaji di siang hari ini, dan kita pun demikian mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita jadikan pegangan dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Kita akan masuk kepada pembahasan yang kedua dari kitab Afatun 'ala Thariq, yaitu Afatus Saniyah, penghalang-penghalang bagi seorang aktivis dakwah di dalam dakwahnya. Yang kedua adalah yakni al-israf. Al-israf, afatun israf atau berlebih-lebihan. Secara bahasa Dr. Said Muhammad menulis di kitab ini, al-israfu fil lughah yutlaqu wa yuraddu bihi. Yang pertama, ma anfaqa min ghairi ta'atin. Secara bahasa bermakna israf adalah memberi atau melakukan sesuatu di luar ketaatan. Yang kedua, makna israf juga au tadzir wa mujawazatil had. At-tadzir atau bersikap mubadir, membuang-buang dan melakukan sesuatu melampaui batasan-batasannya. Mujawazatul had, ya, melakukan sesuatu yang melampaui batasan-batasan yang sudah ditentukan. Adapun setelah istilah israf dalam dakwah ini, amma istilah ad-du'a fa yuradu bihi mujawazatul had al-i'tidal fi at-ta'am wasyarab wal libas, ya, wasakani wa nahwa dzalika min gharaizil makaminah min nafs al-basyariyah. Secara istilah yang dimaksud dengan israf ini adalah melampaui batas-batas, ya, pertengahan, batas-batas pertengahan di dalam mengkonsumsi makanan, atau di dalam mengkonsumsi minuman, atau di dalam cara berpakaian, atau di dalam cara memenuhi tempat tinggalnya, atau hal-hal yang lain yang merupakan kebutuhan-kebutuhan atau sesuatu yang menjadi kebutuhan seseorang manusia dalam kehidupannya. Maka seseorang yang telah melampaui batas-batas dari apa yang Allah syariatkan, dari kebutuhan sehari-hari dirinya, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya, apabila dia melampaui batas-batasan telah Allah dan Rasul tentukan, maka dia masuk ke dalam lubang israf. Para manusia yang Allah muliakan, maka penyakit israf ini atau sikap berlebih-lebihan ini, ya, memiliki banyak sebab. Fenomena yang kita temukan di hari ini, ya, seringkali
ada orang yang dia tidak bisa melihat temannya atau matanya begitu silau dengan apa yang dimiliki oleh temannya. Kemudian dia berupaya untuk menyaingi temannya, ikut kepada kebiasaan temannya, berpakaian dengan berlebih-lebihan, minum dengan berlebih-lebihan, makan dengan berlebih-lebihan, ya. Sampai kemudian banyak hal-hal yang jauh lebih maslahat dia tinggalkan. Maka israf ini pun memiliki banyak sebab, ya. Di antara sebab-sebab israf yang disebutkan oleh Syekh di kitab ini adalah an-nasya'atul ula. Sebab orang terjerumus ke dalam penyakit israf ini karena memang masalah keluarga. An-nasya'atul ula, awal mula pertumbuhan seseorang. An-nasya'ah al-ula, yaitu awal mula seseorang tumbuh dari keluarganya, tumbuh, berkembang dan hidupnya. Faqad yakunu sabab fil israf innama hiya an-nasya'ah al-ula, ay al-hayatul ula. Dzalika anna al-muslim qad yansha' fi usrati haliha al-israf wal bagh. Fama yakunu minhu siwal iqtida' wat ta'assi illa man rahimallah. Kata Syekh menyebutkan dalam kitab ini bahwasanya terjadinya israf ini, ya, seringkali tumbuh dari pertumbuhan seseorang di keluarganya, atau bagaimana keluarganya membina dia ketika di awal-awalnya. Seseorang muslim yang tumbuh dalam keluarga yang terbiasa dengan sikap israf, maka anak itu akan berlaku iqtida wa ta'asi. Dia hanya akan mengikut saja, dan kemudian dia mengekor sehingga dia terbiasa dengan sikap israf tersebut. Illa man rahimallah, kecuali orang-orang, anak-anak yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dilindungi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dalam hal ini sangat besar pengaruh Islam, ya, min asrari da'watul Islam wa ta'kidihi ala daruratul ittisab az-zawjain. Islam memiliki perhatian yang besar terhadap bagaimana seseorang sejak awal dia memilih pasangannya. Waltizamuha bi syara'illah wa hadihi, dan dia beriltizam, ya, berkomitmen dengan syariat Allah dan petunjuknya. Maka dalam Islam Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ankihul ayama minkum wassalihin wa min ibadikum wa imamikum. Kita diperintahkan untuk menikahkan, ya, anak-anak kita, hamba sahaya kita, ya, orang-orang soleh dengan orang-orang yang soleh dari hamba-hamba yang soleh pula. Bahkan Allah mengatakan wala tankihul musyrikat hatta yu'min. Janganlah kamu wahai laki-laki menikahi wanita-wanita musyrikat, wanita-wanita yang masih musyrik, hatta yu'min, sampai mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Dan wanita-wanita dari kalangan hamba sahaya itu jauh lebih baik, khairun, ya, min musyrikatin, dari wanita-wanita musyrikah yang dia menyilaukan pandangan kalian, walau a'jabakum, walaupun kalian takjub kepada wanita tersebut, entah karena kecantikannya, entah karena nasabnya, entah karena hartanya yang melimpah, atau karena seluruhnya ada pada diri wanita tersebut. Maka Islam katakan wala amatun mu'minah, hamba sahaya asalkan dia seorang mukminah, meskipun dia parasnya tidak terlalu cantik, mukminah, tapi keimanan itulah yang Allah lihat, khair. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperhatikan tentang iman menjadi standar utama. Wala tankihul musyrikina hatta yu'minu. Demikian pula wahai para akhwat, janganlah kalian menikahi orang-orang musyrikin, laki-laki musyrikin, sampai mereka benar-benar beriman. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Wahai para wanita yang kalian sering silau dengan ketampanan, sering silau dengan harta,
Allah katakan, abdun, hamba saya yang mukmin jauh lebih baik dari orang-orang musyrikin, meskipun mereka mensilaukan, membuat kalian takjub atas apa yang mereka miliki. Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan panduan ini sebagai gambaran bahwasanya sejak awal kita diperintahkan untuk memilih pasangan kita dengan sebaik-baiknya, berupaya untuk memilih yang terbaik, karena dampaknya nanti adalah kepada keturunannya. Makanya Nabi SAW memperhatikan kepada kita, ya, tunkahul mar'atu li arba. Perempuan itu dinikahi dengan sebab 4 hal. Limaliha, wali hasabiha, wali diniha. Ya. Limaliha, wali hasabiha, wa jamaliha, wali diniha. Hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. 4 hal ini diperhatikan. Tapi kata Nabi SAW, fadfar bidzatid din taribat syadak. Ketika 4 ini ada pada diri wanita, maka yang kalian perlu pertama kali cek dan recheck yang itu paling awal adalah ad-din. Ya, mutadayyinah. Orang tersebut harus mutadayyinah, harus beragama dengan sebaik-baiknya. Cantik dan lain sebagainya itu nomor sekian. Cek dulu agamanya. Karena jika agama telah baik, taribat syadak, maka engkau akan mendapatkan kebaikan dari apa yang kau pilih tadi. Yang kedua, sebab seseorang masuk ke dalam israf adalah as-sa'ah ba'da dhiq. Ya. Kita mendapatkan rezeki setelah sebelumnya kita lama berada dalam kesempitan. Tiba-tiba Allah berikan kepada kita nikmat yang banyak. As-sa'ah. Inilah menyebabkan seseorang terkadang terjerumus ke dalam sikap israf. Karena memang, ya, waqad yakunul israf sababuhu as-sa'ah ba'da dhiq. Ya. Terkadang sikap israf ini muncul setelah seseorang banyak mendapatkan nikmat yang sebelumnya dia berada dalam hal yang sempit. Awil yusra ba'dal usr, atau ketika sudah terbukanya kemudahan-kemudahan setelah sebelumnya kesulitan-kesulitan menimpa dirinya. Dzalika anna katsiran minan nas qad ya'ishuna fi dhiqin aw hurmanin aw shiddatin aw usrin. Fa idza hum sabiruna muhtasibun bal wa maduna fi tariqihim ila rabbihim. Wa qad yahdus an tataghayyar al-mawazin wa an tatabaddal al-ahwal fatakunu as-sa'ah ba'da ad-dhiq aw yusra ba'da usra wa hina idin yus'abu ala hadha as-sinfi minan nas at-tawasut aw al-i'tidal fayanqalibu an-naqid tamaman fayakunu al-israf aw at-tabdhir. Masya Allah, saya menyebutkan di sini tentang bahwasanya kebanyakan manusia, ya, hidup di dunia ini dia dalam kondisi yang sempit atau kesulitan atau kondisi yang sangat berat, dan mereka bisa bersabar dalam hal itu. Fa idza hum sabiruna muhtasibun, bersabar mengharap pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bal wa maduna fi tariqihim ila rabbihim. Tapi waqad yahdus an tataghayyar mawazin, ya, tapi terkadang semua itu bisa berubah. Ya. Di mana perubahan itu ketika terjadi as-sa'ah ba'da ad-dhiq, terjadinya keluasan setelah sebelumnya sempit, ya. Atau ketika terjadinya kemudahan setelah sebelumnya al-yusra ba'da al-usra. Itu yang merubah dirinya. Sikap itu yang tiba-tiba Allah berikan kepadanya, kemudian dia lalai dengan banyaknya nikmat yang dia terima. Maka syariat ini memberikan kepada kita wajangan. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya. Dalam kitab ini saya mengatakan fa abshiru wa amillu ma yasurrukum fa wallahi mal faqru akhsha alaikum. Berikanlah kalian kabar gembira dan milikilah cita-cita yang itu semua membuat kalian bahagia. Maka di sini Allah di lidah Nabinya sallallahu alaihi wasallam
mengajarkan kepada kita untuk agar kita memiliki cita-cita yang membahagiakan kita. Silakan. Wallahi mal faqru akhsha 'alaikum. Demi Allah, aku tidak takut dengan kefakiran yang menimpa kalian, kata Nabi. Nabi faham umat Islam ini akan lebih kuat diuji dengan kefakiran daripada kekayaan. Umat Islam ini lebih kuat diuji dengan kefakiran ketimbang kekayaan. Walakin akhsha 'alaikum an tabsuta ad-dunya 'alaikum kama busitat 'ala man kana qablakum. Aku ini sangat khawatir apabila Allah bukakan kepada kalian dunia sebagaimana umat-umat terdahulu dibukakan kepadanya dunia. Meskipun dunia dan seisinya, ya, keburukan dan kebaikan, nikmat, miskin, kaya, itu semua adalah ujian. Orang kaya, walanabluwannakum bisyarri wal khairi, sungguh kami akan uji kalian dengan asyar wal khair, ya, keburukan, kebaikan, ya. Tidak ada makanan, tidak adanya minuman, miskin, itu juga ujian, ya. Wal khair, melimpahnya kekayaan dan sebagainya, itu juga ujian. Dua-duanya ujian. Tapi lihat, karena kefakiran itu bisa dirasakan, maka orang akan mudah mengatakan saya sedang diuji. Tapi kalau kenikmatan, orang sering kali tidak merasakan itu ujian. Orang lebih mengatakan ini adalah anugerah. Dan dia lupa bahwa dalam anugerah tersebut Allah juga sedang menyimpan ujian di dalam dirinya. Makanya Nabi SAW sangat takut apabila umat Muhammad SAW ini diberikan harta kekayaan yang berlimpah. Karena banyak di antara kaum muslimin yang kelak akan jatuh ke dalam kemaksiatan, keburukan ketika harta itu sudah berada dalam genggaman tangan. Setelah orang mendapatkan harta, yang ditakutkan Rasulullah SAW adalah fatanafashu kama tanafashuha. Maka mereka akan berlomba-lomba dengan kekayaannya, berlomba-lomba dengan hartanya. Fatanafashuha, dan benarlah maka kemudian akan berlomba-lomba fatuhlikuhum kama ahlaktuhum, dan mereka akan menjadi binasa sebagaimana umat-umat terdahulu juga dibinasakan. Kemudian yang ketiga, sebab yang ketiga adalah as-suhbah al-musrifin. Suhbah, berteman dengan orang-orang yang cenderung kepada israf. Coba perhatikan, pertemanan kita kepada orang-orang yang glamor, dia punya segalanya, dia punya banyak hal, antum pasti dalam hatinya akan timbul rasa, kenapa saya tidak seperti dia? Atau kenapa saya belum punya sesuatu yang dia miliki? Lama-kelamaan ketika kita sudah memiliki hal yang sama, ya, kita pun juga akan mengikutinya. Dan pertemanan ini akan memberikan taksir, memberikan pengaruh yang kuat kepada diri seseorang. Kita sudah bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwasanya memilih pertemanan itu adalah memberikan kepada kita alamat, tanda-tanda siapa orang tersebut. Kalau pilihan temannya adalah orang-orang musrifin, maka dia pun tidak akan jauh dari dirinya. Dia tidak akan jauh dari pengaruh orang tersebut. Maka di sini Syekh mengatakan bahwasanya mencari teman yang memiliki sikap i'tidal, sikap pertengahan, mutawasid, sikap lebih insaf, sikap lebih bersikap zuhud, ya, sikap lebih bersikap sederhana, itu lebih akan menyelamatkan seseorang daripada berteman dengan orang-orang yang biasanya dia banyak melakukan israf. Dia sudah punya HP, ya, masih tidak kurangi beli HP yang lain lagi, ya. Sepatu tidak cukup 2, 1 harus 5, ya. Baru beli motor kemarin, sekarang ganti lagi motor yang baru, besok lagi demikian pula, tidak lama ganti lagi. Ini israf, berlebih-lebihan. Dai tidak boleh punya sifat seperti ini, ya. Kemudian yang keempat adalah al-ghaflah an zadit tariq, yaitu lalai dari mempersiapkan
jalan kita yang panjang menuju akhirat ini. Seseorang ya, yang lalai dalam persiapan di dunia, tentu dia tidak akan mampu membendung dirinya dari glamor kehidupan yang hari ini ditawarkan sangat mudah sekali. Antum tinggal mengecek di HP, semua tawaran itu ada. Tawaran-tawaran kenikmatan, tawaran-tawaran syahwat, kemaksiatan, semuanya ada di sana. Bahkan dimulai dari tawaran-tawaran yang mubah, beli ini, beli itu, ya. Kemudian antum miliki, antum simpan di rumah, ya. Tambah lagi dengan yang lainnya, beli lagi, simpan lagi di rumah, begitu seterusnya. Ya. Kebiasaan hidup serba berlebih-lebihan. Orang-orang yang tidak memiliki persiapan dalam hidupnya, ya, tidak melihat masa depannya, maka dia akan mudah terjerembab ke dalam sikap israf ini. Karena memang ya, kita faham ya, dzalika anna tariq al-musalah ila ridwanillahi wal jannah laysat tariqan mafrushah bil harir wal wurud wal raihan wal riyahin, ya. Bal al ashwaq wad dumu' ya, wal araq wad dima wal jama'im. Kita ini melalui dunia ini tidak akan hanya bertemu dengan hal-hal yang nikmat, tapi kita akan bertemu dengan, ketika kita akan menuju jalan Allah Tabaraka wa Taala ini, di sana ada duri-duri, di sana ada ad-dumu, ada air mata yang akan kita persembahkan di hadapan Allah. Akan ada saat-saat yang kita menemui duri-duri kehidupan, air mata kesulitan, ya. Keringat wal araq, keringat yang bercucuran. Bahkan kemudian wadima, darah-darah yang harus kita alirkan. Ini semua ada di dalam episode kehidupan kita. Maka orang-orang yang lalai dalam mempersiapkan dirinya di jalan yang panjang ini, dia akan mudah masuk ke dalam penyakit israf pada dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan Nabi Muhammad SAW dan sampai kepada kita, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaquna ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Allah katakan, ala inna nasrallahi qarib. Dalam surah Al-Baqarah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, am hasibtum, apakah kalian mengira kalian akan masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala begitu saja tanpa kalian mendapatkan ujian sebagaimana ujian itu juga pernah diterima oleh orang-orang terdahulu. Para sahabat di generasi awal dulu, Masya Allah, ketika mereka berada di negeri Madinah, berada di negeri Makkah, kita tahu bersama ujian mereka sungguh luar biasa berat. Waktu itu para sahabat sampai ada yang ya, seperti Khabbab bin Arad. Sahabat Khabbab bin Arad disiksa ya, sampai punggungnya melepuh, ya, dipanggang di atas bara api oleh majikannya, sampai bara api itu padam karena dipadamkan oleh seluruh lemak-lemak yang ada di punggungnya. Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, ketika Nabi SAW sudah meninggal dunia dan beliau sebagai khalifah, suatu saat Umar ingin melihat punggung Khabbab bin Arad. Khabbab katakan, jangan wahai Umar, engkau pasti tidak akan mampu melihatnya. Tapi Umar ingin mendapatkan taksir dari perjuangan Khabbab bin Arad. Umar ingin melihatnya. Umar rindu dengan perjuangan para sahabat di generasi awal dulu. Maka kemudian di hadapan para sahabat yang lainnya, Khabbab menyingkapkan bajunya, maka pundaknya itu ketika dilihat oleh Umar, Umar langsung menangis diikuti tangisan para sahabat yang lain. Sudah tidak lagi berbentuk, punggung Khabbab itu sudah tidak lagi berbentuk sebagai punggung manusia, rusak serusak-rusaknya, dan bekasnya masih sangat mudah dilihat oleh Umar bin Khattab dan para sahabat-sahabat yang lain. Ketika Khabbab bin Arad, ya, bertanya kepada Nabi setelah Khabbab mendapatkan ujian seperti itu,
Khabbab bertanya kepada dia, Nabi, ya, atansurullahu lana, apakah engkau tidak meminta bantuan kepada Allah agar menolong kita semuanya? Atau da'allahu lana, atau tidaknya engkau doakan kepada Allah untuk kami agar kami ini diangkat dari ujian seperti ini? Nabi SAW katakan kepada sahabat-sahabat, kepada Khabbab yang menerima ujian seperti itu, Nabi dengan mengisahkan sebuah kisah tentang orang-orang terdahulu yang mendapatkan ujian yang sangat berat. Nabi ceritakan di antara mereka, ya, ada yang disisir dari depan kepalanya sampai membelah badannya, dan mereka tetap dalam kebenaran, mereka tetap berada dalam istiqomah dalam agama mereka. Ada yang kemudian, ya, mereka disisir, yamshut, dengan mushtun min hadid, dengan sisir dari besi. Seluruh kulitnya disisir, dikuliti dari badannya dengan sisir-sisir yang terbuat dari besi. Nabi kisahkan itu kepada Khabbab bin Arad. Dulu wahai Khabbab, begini, kaum dulu sampai seperti ini, dan mereka tidak wayasrifu an dzalik, dan kaum dulu itu tidak berpaling dari agama ini. Maka itulah kemudian yang membuat Khabbab bin Arad semakin kuat dengan keteguhannya dalam Islam. Ayat ini turun mengenai hal itu, bahwasanya apakah kalian kira kalian akan dibiarkan begitu saja masuk kepada jannah Allah Tabaraka wa Ta'ala tanpa kalian akan diuji? Kita semua akan diuji, dan kita semua akan melihat sejauh mana kita ingin beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya ikhwas sekalian, ujian itu berlaku banyak sekali. Mungkin kita semua, ya, belum sebagaimana ujian para sahabat, karena memang keimanan kita, kadar kita seperti ini. Tapi ikhwas sekalian, ya, agama ini, din ini tidak akan bisa diperjuangkan bagi orang-orang yang tidak mau mengorbankan dirinya di dalam ujian-ujian yang Allah Tabaraka wa Ta'ala telah tetapkan untuk diri kita. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian kira kalian semua ini akan masuk dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala? Tidak. Jangan menyangka, jangan engkau sangka aku akan masuk surga, jangan. Sampai Allah datangkan ujian dan yang akan menguji iman-iman kita. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan dalam ujian-ujian yang kita hadapi. Berikutnya adalah yang kelima, ya, sebab-sebab yang menyebabkan seorang jatuh ke dalam israf adalah az-zaujah wal walad, istri atau anak. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Di sini perintah bagi orang-orang beriman dari kaum laki-laki agar menjaga qu anfusakum, diri kalian. Jaga diri kalian dengan ketaatan kepada Allah, wa ahlikum, dan kalian jaga keluarga kalian, istri, anak dalamnya. Ya. Wa quduhan nas wal hijarah, ya. Jagalah kalian anak-anak kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat-malaikat itu sudah siap dengan perintah-perintah Allah, ya, yang badannya kuat, yang perawakannya sangat buruk. Dia akan menyiksa orang-orang yang ada dalam neraka jahanam dengan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. La ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Taat kepada Allah untuk menyiksa orang-orang yang berada dalam neraka jahanam. Makanya laki-laki diperintahkan untuk menjaga keluarganya, karena memang terkadang zaujah wal walad, anak-anak dan istri-istri itu akan menarik sang ayah, menarik sang bapak untuk terjerembab ke dalam kemaksiatan, sikap israf. Ada anak yang tidak sabar dengan hartanya, merasa kurang dengan apa yang ada di rumahnya. Dia melirik dengan temannya punya ini, dia merengek-rengek kepada ayahnya. Ayahnya pun tidak mampu untuk menahan keinginan sang anak. Akhirnya semuanya dibelikan, semua dicari, padahal itu semua adalah keburukan bagi sang anak. Sehingga apa? Baik anak maupun istri membuat suami, ya,
tidak lagi berpikir positif, tidak lagi berpikir lurus di dalam mencari nafkahnya. Yang terpenting anak dan istrinya senang. Tentu ini bukan ciri khas laki-laki atau suami yang baik. Tugas suami tidak hanya masalah nafkah, tapi dia bagaimana menjaga keluarganya berada jauh dari neraka jahanam. Yang keenam adalah al-ghaflah an tabiatil hayati dunya wa ma yanbaghi an takun. Dia lalai dengan kebiasaan kehidupan di dunia dan apa-apa yang seharusnya dia lakukan. Waqad yakunu sababul fil israf inma hiya al-ghaflah an tabiatil hayati dunya wa ma yanbaghi an takun. Dzalika anna tabiatil hayati dunya annaha la tasbut wa la tastaqir ala halin wahidah bal hiya mutaqallibah mutaghayyirah taqulu yawm 'alaika wa ghadan wa sadaqallahul 'azim. Kehidupan kita ini tidak hanya akan satu bentuk saja, dan kita harus pahami bahwa tabiat kehidupan ini akan berubah-ubah. Kita jangan sampai lalai dengan perubahan yang ada dalam kehidupan kita ini. Allah sudah katakan wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari di mana dipergantikan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, generasi yang satu dengan generasi yang lainnya. Berubah-ubah. Kehidupan kita ini mutaqallibah, mutaghayyirah. Berubah-ubah, berbolak-balik. Tidak, la tasbut, tidak tetap. Maka yang wajib bagi kita adalah wal wajib yaqtadi an nakuna minha ala wajril hadr. Kita harus memiliki kehati-hatian dan kewaspadaan. Nad'u ni'mah fi mawdi'iha wa nahdar ma yafidu an hajatina ad-daruriyyah yawm min malin wa sihhatin wa waqtin ila al-ghad atau bi ibaratin ukhra. Kita harus waspada, harus hati-hati, kita letakkan nikmat-nikmat yang ada dalam kita ini, kita simpan, kapan kita gunakan, kapan kita berikan nikmat tersebut untuk kita pakai, dan kita harus tahu kapan kita secara daruri, secara penting bahwa itu harus kita gunakan. Kapan kita menyimpannya untuk esok hari, kapan kita harus gunakan kenikmatan tersebut. Jangan sampai kita lalai. Seluruhnya harus kita habiskan di hari itu. Jangan sampai kita lalai, kita tidak menimbang-nimbang, tidak ada sikap hati-hati dan waspada apa yang terjadi pada esok hari. Maka Syekh menyebutkan di sini wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Maka kita harus waspada terhadap perubahan-perubahan kehidupan yang ada dalam diri kita dan kaum muslimin, masyarakat kita. Kita harus menyimpan energi kita, kapan kita menyimpannya dan kapan kita menggunakannya. Kita menyimpan kenikmatan yang ada dalam diri kita, kapan kita menggunakannya dan kapan kita akan memberikannya, menggunakannya di waktu-waktu yang sudah memang dibutuhkan. Kemudian yang ketujuh, at-tahawun ma'an nafs, tidak mampu atau lemah dalam mengendalikan nafsu, lemah dalam mengendalikan dirinya. Waqad yakunu sabab fil israf at-tahawun ma'an nafs. Dan salah satu sebab israf adalah at-tahawun ma'an nafs, yaitu tidak mampu mengendalikan dirinya. Dzalika anna nafs al-bashariyah tunqadu wa tukhda. Bahwasanya nafsu manusia itu dia akan senantiasa dibimbing atau diorganisir, wa yasalsil qiyadatuha bisyiddah wal hazm, dan dia harus diikat dengan sikap tegas kepada sikap, memiliki sikap yang tegas untuk mengikat nafsu tadi. Dan dia harus tatamarrad wa tatalli' ila syahwat, senantiasa dia memperhatikan, mengawasi, memantau bagaimana gejolak syahwatnya. Dan dia jangan sampai membiarkan wa taluhu fil inghimas fiha wa tahawun wal lain. Jangan sampai dia masuk ke dalam sikap tahawun atau sikap yang lain. Tidak memiliki sikap yang kuat, lembek di dalam menjaga
jiwanya. Karena wa alaihi fa innal muslim al-amil idza tahawan ma'a nafsihi ya wa lubba kullu matalibiha au qi'atihi la mahallatun fil israf. Maka seorang kalau sudah dia jatuh ke dalam seorang aktivis dakwah ya, dia jatuh ke dalam sikap ketidakmampuan, kelemahan dalam menjaga nafsunya ya, maka dia akan tidak mampu untuk menahan keinginan-keinginannya ya. Maka dia akan terjerembab ke dalam sikap israf. Itu sudah pasti. Kalau sudah jiwa tidak mampu lagi dibentengi, tidak mampu lagi dikekang, maka keinginannya akan semakin banyak. Kalau keinginan sudah semakin banyak, dia tidak lagi mampu untuk mengekangnya. Maka kemudian Islam mengajarkan, kata Syekh dengan taujihat, bahwasanya di sana ada ta'kidul Islam ala darurah al-mujahadah lin nafs. Islam sangat-sangat menekankan tentang bagaimana pentingnya mujahadatun nafs ya. Qabla kulli syai', sebelum segala sesuatu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Perubahan dari suatu kaum itu harus dimulai dari perubahan diri masing-masing orang. Kalau orangnya masih begitu-begitu saja, tidak mau merubah dirinya, ya, perubahan besar tidak akan pernah terjadi. Ya. Ma bi anfusihim, dimulai dari jiwa-jiwa personal mereka itu yang harus dirubah. Baru kita akan merubah banyak hal dari seluruh komunitas yang ada. Kemudian ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini juga ayat-ayat tentang adanya upaya untuk menjaga jiwa, mujahadah dalam rangka memperbaiki jiwa. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ini juga ayat yang sudah kita pernah jelaskan dalam kelas, bahwasanya Allah Tabaraka wa taala akan memberikan kepada kita ya subul, jalan-jalan yang banyak, jalan-jalan keluar yang banyak, manakala alladzina jahadu, mereka yang bermujahadah. Orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh mengupayakan usahanya, tokohnya, upayanya, kekuatannya, dia keluarkan, ya, bermujahadah, fina, di dalam rangka mendapatkan ridha Allah Tabaraka wa taala, di jalan Allah. Maka kalau sudah menemui dua ini, mujahadah dan berada di jalan Allah, maka Allah Tabaraka wa taala lanahdiyannahum, sungguh pasti Allah akan bukakan jalan-jalan bagi mereka. Jalan-jalan itu akan Allah bukakan. Tidak hanya satu jalan saja, tidak hanya sabil, bahkan inilah subul, jalan-jalan yang banyak. Kemudian Syekh menyebutkan tentang perkara yang ke-8, al-ghaflah an syada'id wa ahwal yaumul qiyamah. Lalai ya dengan betapa beratnya gambaran peristiwa hari kiamat nanti yang sangat-sangat luar biasa beratnya. Orang yang lalai dengan bagaimana kehidupan akhirat nanti, hari kiamat nanti, dia akan cenderung untuk israf. Dia akan cenderung untuk berlebih-lebihan dalam apa yang dia konsumsi. Ya, tidak melihat kanan dan kirinya. Maka israf ini salah satunya adalah disebabkan dengan lalai daripada an syada'id wa ahwal yaumil qiyamah. Lalai dari beratnya tanggungjawab kelak, beratnya kehidupan kelak pada hari kiamat. Dzalika anna yaumul qiyamah yaumun fihi min syada'id wa ahwal. Mayan aqidul lisan wa ta'jizul kalimat 'anil wasfi wat taswir. Hasbuna ma jaa fi kitabillah azza wa jalla wa sunnat Nabi sallallahu alaihi wasallam an hadzal yaum. Ya. Perjalanan hari kiamat adalah perjalanan sangat berat ya, dengan berbagai macam tahapan-tahapannya ya. Di sana kita tidak bisa lagi untuk sembarangan mengucapkan kalimat-kalimat, semua lisan kita akan terkunci ya. Tidak ada yang bisa mengucapkan kalimat-kalimat kecuali kalimat itu akan keluar dengan apa adanya.
dan kita hanya mencukupkan diri kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka barang siapa yang tersesat pada hari kiamat nanti, dia akan mendapatkan kesulitan dalam hidupnya. Nabi SAW, kata Syekh Syed Muhammad Nuh, mengatakan kaitan kita untuk mengingat-ingat hari kiamat itu, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, "Lau ta'lamun ma a'lam." Hai para sahabat sekalian, seandainya kalian mengetahui ma a'lam, apa-apa yang aku pernah ketahui. Seandainya kalian semua mengetahui perkara-perkara yang pernah aku temukan, langsung aku ketahui perkara tersebut, la dhahiktum qalilan, kalian pasti akan tertawanya sedikit saja, wala bakaitum katsira, dan kalian akan lebih banyak hari-hari kalian dengan banyak menangis saja. Atau dari riwayat yang lainnya, wa mataladatum bin nisa'i 'alal firash, dan kalian jika mengetahui apa yang aku ketahui, tidak akan merasakan nikmatnya bersama wanita di atas tempat tidurnya. Hilang semua kenikmatan tersebut. Bagi kaum laki-laki, kenikmatan mereka ketika mereka bersenang-senang dengan wanita. Tapi ketika hamba itu melihat langsung tentang negeri akhirat, semuanya akan hilang dan sirna. Perhatikan pada nanti hari kiamat nanti, kita semua dalam kondisi ariyah, telanjang, tanpa pakaian, dan tidak ada manusia yang berpikir tentang syahwatnya. Semuanya berpikir bagaimana kondisinya, apakah dia akan disiksa ataukah dia akan mendapatkan nikmat. Tidak ada bayangan-bayangan kemaksiatan lagi, tidak ada bayangan-bayangan syahwat. Hilang semua syahwat. Yang kesembilan, saya menyebutkan nisyanul waqi' alladhi tahyahu al-bashariyah umuman wal muslimun al wajh khusus. Melupakan realita kehidupan kaum muslimin, manusia secara umum, wal muslimun secara khusus, di mana seseorang lupa dengan kondisi saudaranya, lupa dengan kondisi orang kaum muslimin yang lainnya, tidak melihat realita yang ada. Ini juga salah satu yang akan menyebabkan seseorang jatuh ke dalam sikap al-israf. Yang ke-10, dan ini sebab yang terakhir, yaitu tentang al-ghaflah anil athar al-mutarattibah 'ala al-israf. Ya, lalai dengan dampak-dampak yang sangat besar yang akan terjadi pada orang-orang yang melakukan israf. Maka orang-orang yang israf ini, maka dia akan sebab-sebabnya diantaranya adalah lalainya dari memikirkan sebab-sebab yang akan terkandung dari israf tadi. Laqad arafa min tabi'atil insan annahu ghaliban ma yaf'al syai' aw yatrukuhu. Secara umum, kita mengetahui tabiat manusia itu secara umumnya dia akan melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu kalau dia mengetahui apa akibat-akibatnya, mengetahui dampaknya. Amma idza ghafala an hadhihi al-athar fa in salaku yakhtam. Kalau dia lalai dengan sebab-sebabnya, enggak tahu, tidak mau ihtimam dengan bahwa dampaknya akan begini, mereka akan lakukan itu apa semaunya. Karena sudah tidak lagi memikirkan dampak dan sebabnya nanti, dampak dan akibatnya nanti. Fa inna sulukuhu yakhtam, sehingga kalau ada yang seperti itu, Syekh mengatakan pikirannya enggak beres. Af'aluhu tatarib, dan perbuatannya itu seperti orang gila, orang yang terganggu. Maka nanti Syekh juga akan menyebutkan di sini tentang atharul israf. Atharul israf ini ada beberapa pesan yang disebutkan dalam kitab ini tentang dampak daripada israf. Yang pertama, dampak israf adalah bagi seorang aktivis dakwah adalah ailatul badan. Jelas
penyakit yang akan diterima atau dihinggapi dalam diri seseorang. Orang yang terbiasa israf, ya secara tabiat akan banyak mendapatkan penyakit sifatnya badaniyah dan juga penyakit ilahiyah, ruhiyah. Ya. Yang kedua, qaswatul qulub, ya, akan keras hatinya. Orang yang israf ya pasti akan keras hatinya. Dzalika bi anna hadzal qalb yaruqu wa yalinu bil ju'. Ya. Hati itu akan lembut, akan raqiq, ya, akan baik kalau dia lembut, kalau dia dalam kondisi bilju, sedang kondisi lapar, ya. Au biqillatil ghada au yaqsu wa yajma' bisyaba', ya. Dan dengan sedikitnya makanan, tapi dia akan mengeras dan akan menjadi jamuk, menjadi beku kalau dia sudah terlalu banyak makanan yang masuk dalam dirinya. Maka dalam kehidupan kita ini, ya, kerasnya hati salah satunya dampaknya adalah israf. Orang yang israf itu memudahkan hati untuk menjadi keras kembali. Maka ketika itulah seseorang akan beribadah, ya, fa innahu la yajid laha ladzatun wala halawah. Ketika dia sudah beribadah, tidak ada lagi dia mendapatkan atau merasakan ladzah, kenikmatan, dan juga halawah, rasa manis dalam beribadah, ya. Wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi asy-syahr as-sahar. Banyak sekali orang yang bangun di malam hari, tapi dia dalam bangun malamnya tidak mendapatkan apa-apa. Karena dia bangun malam seperti itu saja. Tidak ada kenikmatan, tidak ada rasa untuk beri cinta dalam ibadah, hanya bangun-bangun saja. Khumul fikr. Yang berikutnya adalah pikiran yang pendek, pikiran yang buruk, pikiran yang tidak berkembang akibat dari penyakit israf. Saya mengatakan dalam sebuah baitnya ada perkataan para ulama dulu, idza imtala'at al-batan namat idza imtala'at al-batana namat al-fatana. Kalau perut itu sudah dipenuhi dengan makanan, maka akan tidurlah kecerdasan. Maksudnya adalah pikiran itu akan terhenti kalau seseorang itu israf, ya. Jadi orang israf itu nanti dia akan menjadi buntu pikirannya. Yang tadinya nasyad, ya, dari anan nasyad wal fikrah wa khumulah murattibah bi'iddati awamil al-batna ahaduha, ya. Giatnya pikiran seseorang itu untuk rajin, untuk berkembangnya pikiran itu kalau dia memiliki syarat-syaratnya. Di antaranya adalah dia harus dalam kondisi tidak memenuhi perutnya dengan banyak makanan, ya. Tentu orang yang perutnya banyak makanan pasti dia sedang terjangkit penyakit israf. Tadi, ya, ada kalimat hikmah, idza imtala'at al-batana namat al-fatana. Kalau sudah penuh perutnya, maka akan hilanglah kecerdasannya. Tahriku dawa'i asyar wal ism. Orang yang terkena penyakit israf, dampaknya adalah dia akan condong ke dalam hal-hal yang menyeru kepada keburukan maupun dosa, ya. Jadi condongnya orang kepada keburukan maupun dosa salah satunya dipicu oleh sikap israf yang ada pada dirinya. Makanya dalam hal ini, ya, Nabi SAW menginginkan kepada kita untuk menghalangi kecondongan itu, menghalangi seseorang untuk masuk ke dalam seruan-seruan keburukan, seruan-seruan dosa. Dengan apa? Dengan ketaatan, ya. Seperti misalkan ketika dalam perkara-perkara pernikahan, ya ma'syarus syabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, ya. Nabi meminta kepada orang yang punya keinginan untuk menikah tapi dia belum mampu, hendaklah dia bersaum, ya. Fa innahu aghaddu lil basar, karena dengan demikian, ya, dengan menikah itu mereka akan menahan pandangannya, ya, wa ahsanul faraj, akan memelihara kemaluannya.
Kalau dia tidak mampu, ma'alaihi bisyam fa innahu lahu wija. Ini tuntunan syariat dalam menuntun kecondongan dalam perbuatan syarr wal ism, perbuatan buruk dan dosa. Dampak yang lainnya adalah al-inhiyar fi sa'atil mihan wasyada'id. Dampaknya dia akan sangat rawan sekali. Rawan ketika jatuh ke dalam perkara-perkara yang berat, ujian-ujian berat, dan juga jatuh ketika perkara dalam kesulitan dalam hidupnya. Orang yang israf, ya, ketika dia sudah menerima ujian mihan wasyada'id, dia akan lemah, jatuh, tidak mampu dia. Tidak mampu untuk menahannya, tidak mampu untuk menerima ujian tersebut, ya. Berikutnya adalah adamu ar-ri'ayah awil ihtimam bil akharin. Lenyapnya sikap kepedulian kepada orang lain, ya. Sikap untuk mau memikirkan orang lain juga akan lenyap bagi orang-orang yang sudah kena penyakit israf ini. Oleh karena itu, ada sebuah kisah bagaimana asar Nabiullah Yusuf alaihissalam, ya, dalam kitab ini disebutkan, kama asaru an Yusuf alaihissalam innahu lamma sara ala khazainil ard. Ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam sudah menjadi pemimpin di negeri Mesir dan seluruh kekayaannya itu tak terbilang lagi, dia memiliki khazainil ard, memiliki kunci-kunci perbendaharaan dunia. Maka yashba' abadan. Nabi Yusuf itu tidak pernah kenyang selama-lamanya. Meskipun Nabi Yusuf itu orangnya memiliki harta yang melimpah ruah, tapi dia tidak pernah kenyang selama kehidupannya. Mengapa demikian? Falamma su'ila an dzalik, ketika Nabi Yusuf ditanya tentang hal itu, dia katakan, akhafu in syabi'tu an ansa al-jiya. Aku takut kalau aku sampai kenyang, aku akan lupa kepada orang-orang yang sedang kelaparan. Ya. Jadi orang yang musrif itu akan bergelimang dengan kenikmatannya, dia akan cenderung kepada israf. Orang yang bergelimang dengan harta, dia akan cenderung dengan keisrafan tadi, ya. Dan itu bisa melemahkan dirinya, ya, untuk bersikap kemanusiaan kepada orang lain, ya. Sehingga Nabiullah Yusuf alaihissalam tidak pernah kenyang agar dia bisa merasakan bagaimana rasanya orang-orang lemah yang kelaparan yang ada di negeri itu saat itu. Kemudian berikutnya al-masailah ghadan baina yadayillah, yaitu dia akan mendapatkan banyak pertanyaan, banyak pertanggungjawaban yang harus ditanya kelak pada hari kiamat. Itu akan menjadi permasalahan tersendiri kelak nanti. Orang-orang yang israf akan ditanya oleh Allah, untuk apa ini untuk apa, ini untuk apa, dan dia akan kesulitan untuk menjawabnya. Itulah yaumul hisab, ya. Maka summa latus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Sungguh, ya, kemudian kalian nanti pasti akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang dulu kalian pernah rasakan, ya. Orang yang israf mengerikan sekali ketika dia katakan, bagaimana nikmat ini kau gunakan? Aku tidak tahu. Kau gunakan kemana? Gunakan untuk kemaksiatan dan sebagainya. Maka Nabi SAW mengatakan, man nuqisha al-hisaba yaumil qiyamah udziba. Barang siapa yang nanti dinikosh, ya, ditanya habis-habisan pada hari kiamat tentang perkara-perkara dunia, dia pasti akan diazab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang ke-8, al-wuqu' tahta wad'atu al-kasbi wal haram. Sikap terjerumus ke dalam mencari sesuatu yang haram, ya. Masuk ke dalam zona atau masuk ke dalam upaya mencari kebutuhan hidupnya tapi dengan cara yang haram. Orang yang israf itu biasanya dia akan memenuhi kebutuhannya dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang israf itu kan dia tidak akan mampu untuk menahan dirinya ketika dia kekurangan. Dan ketika dia tidak memiliki sesuatu yang untuk memenuhi kebutuhan israfnya tadi,
dia akan tempuh melalui jalan-jalan yang Allah haramkan. Inilah dampak dari israf. Ya. Padahal Nabi SAW sudah mengatakan, ya, kullu jasadin nabata min suhtin ay min haramin fannaru aula bihi. Seluruh tubuh yang tumbuh, ya, dari sesuatu yang haram, ya, maka neraka lebih layak untuk menjadi tempat tinggalnya kelak. Maka Nabi SAW melarang seseorang untuk mencari harta dengan al-qasbul haram, dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kesembilan, akhwatus syayatin. Dia akan menjadi teman-temannya syaitan. Allah berfirman, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafur. Maka mereka ini yang bersikap mubazir. Mubazir adalah salah satu sikap israf, ya, mereka akan menjadi ikhwannya syaitan. Wa kana syaitanu li rabbih kafur. Padahal syaitan itu kepada Allah adalah orang-orang yang kafir, ya, yang tidak patuh kepada Allah. Kemudian yang ke-10, al-hirmanu min mahabbatillah. Orang tersebut akan diharamkan untuk mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini dampak yang sangat mengerikan. Orang yang israf akan terhalang dari sikap mahabbatullah, sikap mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Padahal ini adalah sikap yang paling tinggi dimiliki oleh seseorang, di mana mahabbatullah menjadi poros utama seseorang dalam melaksanakan aktivitas kehidupannya. Orang-orang yang israf, dia akan hilang dari sikap mahabbatullah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah katakan, innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai, tidak mencintai, tidak Allah jatuhkan kecintaannya kepada orang-orang yang melakukan sikap israf. Kemudian, ikhwan fillah azani wa jazakumullah, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak israf ini ke dalam amal Islam, amal-amal dakwah Islam, ya. Dampak israf ini dalam amal-amal Islam, ya, Syekh menyebutkan suhulatul qada' alaihi atau 'alal aqal ta'khiruhu ila al-wara' asharat sinin, ya, nadran li anna silah al-wahid alladhi yuwajih bihi al-muslimun a'da' Allah ala wa huwa al-iman. Inma yata'athar ashaddu ma yakunu ta'sir bil israf wa tarf wa rahah wa na'im. Ya, ini akan menjadikan dalam dakwah Islam ini setidak-tidaknya akan semakin lamanya, panjangnya, ya, dakwah Islam ini, ya, setidak-tidaknya kata Syekh sampai mencapai puluhan tahun, ya, akan tertunda sampai mencapai puluhan tahun, ya. Karena memang senjata utama, yang paling utama yang dimiliki kaum muslimin dalam menghadapi musuh-musuh Allah adalah bagaimana dia memiliki iman yang kuat. Maka innama yata'assar asyaddu ma yakunu at-ta'siru bil israf, ya. Maka orang-orang yang israf ini akan berdampak baginya, ya, akan buruk kejadiannya pada dirinya, sehingga dia akan mengakhirkan perjalanan dakwah ini, dia akan menghambat perjalanan dakwah yang penuh dengan keberkahan ini, karena sebab israfnya, karena sebab kenikmatan yang dia miliki, sebab berleha-lehanya, dan sebab terjerembabnya dalam banyak kenikmatan. Kemudian kita akan melihat sub terakhir dari pembahasan ini, yaitu tentang at-tariqu li'ilajil israf. Bagaimana caranya kita bisa selamat dari israf,
Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan sambung pada sesi yang kedua.